Halo, selamat malam RM People. Ketemu lagi di TikTok Digital Property. Malam ini istimewa sekali. Kita kedatangan Financial Planner Top Kota Malang, juga Wakil Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Malang. Please welcome Dr. Dwi Wulandari SIFM GFP. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Didi, apa kabar? Ya? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali ada kesempatan diundang di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ngajar masih? Masih, kelasnya masih banyak. Oke. Coba ini ya, adaptasi new normal baru ya, jadi harus daring dan sebagainya. Betul. Jadi semua tatanan ini sepertinya berubah gitu ya. Jadi kita mulai daring dan tidak ada kontak fisik sama sekali. Oke. Nah, kondisi pandemi seperti sekarang ini kan membuat semuanya harus berubah. Tidak hanya pendidikan, akses keuangan, pekerjaan dan sebagainya juga harus ikut berubah. Nah, sedang banyak diperbincangkan adalah kita akan masuk ke resesi ini, atau bahkan ada yang sudah menyebut kita sudah masuk ke resesi. Nah, di kondisi yang seperti sekarang ini, susunan keuangan, pentingnya menyusun keuangan seberapa penting sih, Mbak? Nah, jadi gini Mas Didi ya, sebenarnya financial planning atau pengaturan keuangan itu penting banget, baik kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Nah, di kondisi tidak normal pentingnya itu jadi berlipat-lipat gitu ya. Karena apa? Contohnya mungkin ada banyak dari kita yang mengalami PHK. Atau ada juga dari kita yang harus kehilangan omset bisnis misalnya. Nah, jadi semua hal ini kan berubah sekali. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kalau kita sudah ngerti tentang financial planning, sebenarnya bisa agak sedikit bernafas lega karena pasti kita sudah punya dana darurat. Mas Didi sudah punya dana darurat belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Idealnya dana darurat berapa persen dari spending kita di setiap bulannya, Mbak? Nah, jadi begini, dana darurat itu di awal sangat bergantung pada kondisi rumah tangga kita gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau saya single ya, saya tidak menafkahi orang siapapun gitu, maka dana darurat adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan saya biasanya 10 juta misalnya, harus punya dana darurat 30 juta. Nah, kalau sudah menikah naik nih jadi 6 kali pengeluaran bulanan. Cuman karena ini kondisi pandemi, hampir semua perencana keuangan merekomendasikan 12 kali pengeluaran bulanan ya. Mas Didi sudah sampai 12 kali belum? Mendekati, alhamdulillah. 12 kali untuk yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak. Betul. Untuk semua kalau pandemi ini ya, karena apa? Karena begini, kita tidak tahu pandemi ini sebenarnya sampai kapan. Penuh ketidakpastian. Dana darurat itu ada apabila ada sumber income kita yang terganggu, kita masih bisa survive, masih bisa hidup dengan dana darurat tadi. Idealnya di 12% ya, itu minimal atau gimana, Mbak? 12 kali pengeluaran bulanan, bener, 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluarannya biasanya 1 juta, harus punya 12 juta. Ditaruh di instrumen keuangan yang aman ya Mas ya. Berarti salah satu poinnya adalah mengatur keuangan. Jelas harus punya investasi nih, harus punya pegangan, harus punya. Oke, let's say yang sekarang lagi hits banget adalah investasi emas, tapi emas kan sudah harganya sudah tinggi banget. Nah, investasi apa sih yang tepat banget di kondisi yang kita belum tahu kayak apa namanya, kapan berakhirnya, kita belum tahu kapan selesainya. Nah, tetap harus ada item investasi itu. Investasi apa nih, Mbak, yang tepat menurut Mbak? Oke, nah jadi begini, kalau kita bicara investasi ya, ketika ditanya investasi apa yang paling tepat untuk seorang individu, maka jawabannya adalah kita ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah uang ini nanti ingin digunakan untuk apa? Jangka waktu yang kita inginkan berapa? Jadi misalnya nih, oh saya butuh investasi karena 5 tahun lagi anak saya harus masuk SMA. Nah berarti jangka waktunya adalah 5 tahun. Nah lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana profil resiko kita? Apakah kita orang yang konservatif, ataukah moderat, ataukah kita agresif?
Nah, lalu yang ketiga tentu saja ketersediaan dana. Apakah sekarang kita sudah punya dana yang besar gelondongan gitu, ataukah kita misalnya dananya itu menyisihkan, tiap bulan menyisihkan berapa? Nah, disitulah yang menentukan investasi apa yang cocok untuk seorang individu. Jadi harus menjawab 3 pertanyaan itu dulu. Harus tahu profiling diri sendiri dulu ya. Betul, karena memang akan sangat berbeda bagi tiap orang ya. Jadi misalnya nih, kalau Mas Didi mau nikah tahun depan, kalau sudah menikah nikah lagi. Nah, mau nikah misalnya nih, ada orang mau nikah tahun depan, berarti kan dia membutuhkan dana ini dalam jangka waktu 1 tahun. Yes. Nah, kita tidak bijaksana kalau menaruh uangnya atau berinvestasi di instrumen yang resikonya terlalu tinggi. Oke. Nah, karena kalau misalnya pas hari H mau bayar vendor, ternyata portfolio investasinya lagi turun, nggak jadi nikah dong, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau jangka waktunya pendek, kita pilih instrumen investasi yang lebih aman tapi hasilnya lebih kecil. Oke. Tapi kalau jangka waktunya panjang, kita pilih instrumen investasi yang resikonya lebih besar, hasilnya lebih besar. Begitu, Mas. Oke, Mbak, sebelum menuju ke yang selanjutnya, investasi ini idealnya harus berapa persen sih dari pendapatan kita setiap bulannya? Let's say misalnya dalam 1 bulan kita menerima 10 juta nih. Pembagiannya berapa persen harus buat gaya hidup, terus kemudian kebutuhan sehari-hari, dan investasi berapa persen? Oke, nah jadi kalau kita mau melakukan budgeting, budgeting itu juga sangat bergantung pada kondisi kehidupan kita. Nah, jadi dari 100% pendapatan, teman-teman ini harus mengalokasikan untuk berbagai pos. Nah, tidak bisa dikasih angka pasti harus berapa, tapi ada minimal dan maksimal. Mungkin saya sebutkan ya, Mas Boleh. Didi ya. Nah, jadi pada saat menerima pendapatan pertama kali, jangan lupa sisihkan untuk sosial, Mas, biar berkah ya. 2,5% minimal. Oke. Kalau mau lebih banyak, silakan untuk sosial. Nah, yang kedua, langsung sisihkan untuk tabungan dan investasi. Dan itu nggak boleh Minimalnya duduk-duduk? nggak boleh diatak-atik Oke. dan harus didulukan. Bukan konsumsi dulu baru berinvestasi. Bukan sisanya ya? Bukan, Oke. tapi disisihkan di awal ya. Oke. Minimalnya 10%. Jadi kalau Mas Didi punya pendapatan 10 juta, minimal 10% atau 1 juta harus ke instrumen tersebut. Kalau ternyata lebih, alhamdulillah, jadi bisa lebih cepat gitu ya berkembangnya aset. Nah, baru pos ketiga adalah cicilan utang. Cicilan utang itu maksimal adalah 30% dari pendapatan. Ini juga ya. berlaku untuk semuanya ya, 30% nggak harus? Total. Oke. Total. Jadi kalau misalnya maunya untuk KPR aja silakan. Maunya untuk KPR ditambah mobil misalnya silakan juga, tapi nggak boleh melebihi 30%. Jadi kalau income 10 juta, nyicil-nyicil itu maksimal di 3 juta. Oke. Nah, lalu next kita ada namanya kebutuhan di maksimal 60% dan pastinya ada gaya hidup dong. Oke. Pengennya ngopi-ngopi, jalan-jalan gitu. Es kopi susu lah ya. Nah, bener, itu maksimal 20%. Oke. Setelah itu silakan diatur sesuai preferensinya. Oke. Nah, oke, ketika sudah kita budgetingnya sudah keren, kemudian sudah menyisihkan buat investasi, sudah memplot itu dari awal, sudah terkumpul sekian rupiah. Di kondisi kayak gini ini investasi apa sih Mbak yang apa? Oke, aku untung, cuman ini akan bertahan lama nih. Maksudnya aku investasi ini bisa buat 5-10 tahun ke depan gitu. Apa aja nih contohnya? Oke, contoh nih, misalnya nih, kan pada takut, misalnya ya, pada takut harga saham turun atau Yes. harga properti turun, pada Yes. takut. Nah, padahal sebenarnya turunnya ini kan karena kondisi pasar. Jadi nanti pasti naik lagi. Justru sekarang lah kita seharusnya beli karena kondisinya lagi murah. Jadi kalau misalnya harga-harga aset itu banyak yang terkoreksi sekarang dan teman-teman punya dana, ambil sekarang karena dia turunnya bukan karena misalnya kondisinya jelek, enggak, tapi memang keseluruhan jelek. Jadi kalau dalam ekonomi kita mengenal namanya resiko sistematis ya. Betul. Jadi semua kena. Tapi sebenarnya aset ini bagus. Jadi justru kalau kita beli sekarang kita bisa ibaratnya beli di harga murah. Nanti waktu jual bisa dapat harga mahal, kan Oke. lumayan. Tapi jangka panjang ya. Yes. Oke. Nah, termasuk aset di properti
hot banget nih buat dimiliki di kondisi sekarang kayak sekarang atau gimana Mbak? Nah, jadi aset properti itu memang investasi jangka panjang. Betul. Ya, jadi kenapa? Karena ya tentu saja kalau kita mencairkannya itu kan butuh waktu. Makanya Betul. kan cocoknya kalau properti itu jangka panjang. Nah, properti itu harganya akan selalu meningkat tiap Yes. tahun. Nah, ketika kondisi krisis seperti ini, dia kan cenderung harganya itu turun tapi turunnya dibanding tahun lalu gitu Betul. ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya dana dan ingin investasi properti, justru inilah saat yang tepat untuk beli. Karena kan lagi murah. Nanti begitu pandeminya selesai, Pasti akan naik ya? Nah, gitu. Oke. Jadi justru ambillah kesempatan berinvestasi di harga murah. Dan saat juga ini. pengembang-pengembang setahu saya juga sedang banyak promo banget Betul. untuk kondisi kayak gini, banyak promo, banyak hadiah langsung. Berarti selain dapat harga yang di hold oleh pengembang juga dapat promo-promonya juga itu ya berarti ya ini. Benar. Karena kan kenapa pengembang pada promo, kita bicara lagi masalah hukum supply demand. Betul. Iya kan? Orang pada kesulitan, mungkin juga orang pada jual aset. Jadi kan supply ibaratnya supply rumah di Betul. pasaran itu kan jadi banyak. Ha-ha. Makanya harganya jadi turun. Makanya semua berlomba-lomba kasih promo Oke. supaya bisa laku nih gitu. Nah, untuk pasangan muda nih, mereka-mereka yang first job, yang pekerja pertama dan sebagainya, ketika mereka ingin investasi properti, baiknya dengan kondisi keuangan mereka nih, jadi sudah mulai sharing profit ya dengan istrinya, dengan suaminya, baiknya dia pakai skema cash keras kah, in-house kah, atau KPR? Jika memang KPR atau in-house, apa aja yang harus diperhatikan, Mbak? Oke, nah jadi begini. Kalau punya duit mah apa-apa cash enak Mas Didi Betul, ya. betul. Nah, kalau misalnya punya duit bayar cash, nggak perlu ketambahan macam-macam kan Betul, begitu. betul. Tapi bagaimana kalau kita misalnya pasangan muda, kita baru aja memulai kehidupan tapi pengen punya rumah. Nah, Atau kontrak dulu? Nah, makanya ya. Jadi di sini ada beberapa skema nih. Jadi kalau Oke. cash kayaknya belum punya ya Mas ya. Oke. Cash belum deh. Oke. Nah, biasanya sekarang kan pengembang menawarkan dua. Nah, kalau KPR yang diperhatikan adalah kalau KPR itu ada DP. Ya, Betul. DP itu pasti sekitar 30%. Betul. Atau nanti tergantung ya, kayaknya banyak pengembang juga ngasih promo ya. Tapi rata-rata 30%. Jadi kalau misalnya ngincer rumah harganya 500 juta, siapkan dulu 150 juta untuk Oke. DP. Lalu siapkan juga biaya administrasi, biaya notaris macam-macam itu juga teman-teman harus siapkan. Oke. Nah, lalu nanti biasanya kalau KPR itu bisa sampai jangka waktu 15 tahun. 20 tahun juga 20 bisa. juga bisa. Nah, apalagi sekarang kan kondisi suku bunga lagi turun ya. Nah, jadi kalau suku bunga lagi turun itu kan sebenarnya kalau kita ngutang itu kita yang diuntungkan Oke. ya. Nah, atau yang kedua skema in-house. Kalau in-house itu kan tergantung kesepakatan. Betul. Ada yang cuma 12 kali bayar, ada yang 24 kali, tapi enaknya adalah nggak perlu pakai DP. Yes. Nah, jadi harga propertinya tadi langsung dibagi aja. Kalau harus dicicil 12 kali, ya udah dibagi 12 per bulan harus store berapa. Nah, cuman kalau yang seperti ini berarti kan teman-teman harus punya dana yang cukup banyak tiap bulan. Nah, bisa nggak ini suami istri ini ada nggak dananya untuk in-house? Dan kalau in-house itu nggak melibatkan bank kan, Mas ya. Betul, Jadi dengan kita pengembang langsung langsung ke ya. developer. Oke. Mungkin ada beberapa yang memang aku nggak enak kalau sama bank misalnya bunga atau apa nggak suka, maka dia ambil in-house. Oke. Nah, Berarti yang paling masuk akal adalah membeli properti sebagai investasi kemudian payment via KPR karena satu sisi meringankan, kemudian juga lagi banyak promo bunga ringan juga. Nah, oke, let's say kita ngambil KPR nih. Idealnya berapa persen sih pendapatan saya kemudian untuk yang dibuat untuk KPR dari total gaji dan pendapatan lain? Apakah tetap pakai rumus 30% tadi, Mbak? Atau iya. bagaimana? Nah, jadi kalau untuk cicilan si KPR adalah maksimal 30% dari pendapatan. Kenapa gitu ya? Kenapa sih kita patok di situ? Jadi kan kadang begini Mas, misalnya nih kita habis-habisan semua dana kita itu kita gunakan untuk nyicil. Permasalahannya kan kita nggak tahu nih besok masih ada pekerjaan atau enggak. Betul. Bisa jadi aliran income-nya tidak pasti. Nah, kalau tidak pasti terus ternyata cicilan itu misalnya sampai 70%. Nah, terus kita bayar pakai apa kalau terjadi sesuatu? Tapi kalau 30% itu angka yang normal. Jadi keuangan itu dianggap sehat ya, keuangan itu dianggap sehat kalau di check up itu sehat. Kalau dia cicilan hutang untuk total jenderal itu
bener-bener maksimal itu 35%. Itu udah maksimal, termasuk misalnya kita ada nyicil gadget, Kartu nyicil macam-macam kredit kartu gitu kredit ya. itu. Nah, tapi saran saya sih udahlah di 30%. Jadi kalau income 10 juta, maka yang 3 juta lah untuk cicilan. Itu kita lebih longgar, bisa Oke. napas gitu Mas Oke. ya. Oke. Di situ. Problemnya ketika misalnya saya maksain untuk KPR dengan let's say 50% dari pendapatan saya, apa yang akan terjadi, Mbak? Nah, di sini berat. Jadi mungkin Mas Didi pernah nggak dengar kisah ini ya, yang waktu awal pandemi itu rame banget. Jadi dia gajinya 80 juta. Betul. Nah, Ya. gaji 80 juta begitu pandemi dan dia harus dirumahkan, itu ternyata sampai berantakan gitu ya rumah tangga. Kenapa? Ternyata gaji 80 yang bagi kita besar loh ya. Mas Didi Ya, gaji ya. 80 itu besar ya. Nah, ternyata dia habis untuk nyicil rumah sama mobil mewah. Betul. Cicilannya itu ya jelas melebihi 30%, Ya. mungkin bahkan di atas 50% gitu. Atau mungkin waktu di awal pandemi Mas Didi pernah dengar ada yang minta bansos sama pemerintah. Betul. Padahal gajinya 10 juta. Yes. Nah, ternyata begitu pandemi gajinya itu tinggal 5 juta dipotong sama perusahaan dan cicilan untuk rumahnya itu 4,5. Oke. Nah, jadi sisa 500.000 aja gitu ya. Nah, itu kan 4,5 dari 10 itu kan 25%, melebihi Yes. dari 30. Nah, itu memang berbahaya. Makanya kita coba jaga rasio cicilan kita itu di yang aman. Jadi kalau bangun tidur itu nggak selalu mikirin cicilan gitu ya. Siap. Nah, biar Oke. tenang. Karena kalau teman-teman kebanyakan cicilan itu kadang nanti berpengaruh ke kesehatan. Yes. Nah, begitu sakit nggak punya asuransi, ya kayak jatuh tertimpa tangga Yes. gitu ya. Aha. Nah, itu yang jadi masalah Oke. Mas Didi. Artinya memang benar-benar harus ditahan banget di bawah 50% nih untuk Bener kebutuhan kayak gitu ya. bener. Makanya kita pastikan kita pilih rumah misalnya juga sesuai sama kemampuan. Toh ini kan rumah tinggal ya. Yes. Rumah tinggal itu dalam financial planning dia termasuk aset pakai. Oke. Nah, jadi aset pakai, bukan aset investasi yang menghasilkan. Kecuali teman-teman mau ambil misalnya rumah kedua nih, mau dipakai kos-kosan atau kontrakan, gitu bisa Oke. ya. Itu Oke. adalah aset investasi namanya. Tapi kalau rumah tinggal ini kita kategorikan ke aset pakai. Memang Oke. iya nilainya naik, tapi kan kita pakai. Oke. Nah, kan nggak mungkin misalnya misalnya ya kebelit utang lalu ya udah saya jual rumah aja, terus tinggal di mana nanti Yes. ya bingung juga gitu ya. Artinya harus benar-benar kita tahu mengukur kemampuan sendiri ya. Bener. Sebenarnya disitulah financial planning itu kita bisa mengukur kemampuan kita. Belum lagi selain bayar KPR kan juga masih harus tuh bayar air, bayar listrik, estate management, sampah, security, lalala, ye gitu ya. Banyak Item bener. ini juga harus di hold di bawah 50% tadi, 35% maksimal ya. Nah, jadi kalau untuk bayar-bayar tagihan rutin, kita utilitas masuknya gitu. di kebutuhan. Tadi Oke. kan kita punya item kebutuhan. Oh, berarti beda dengan beda cost itu ya, tadi ya. beda. Tapi kalau misalnya untuk yang awal beli rumah, misalnya ada biaya notaris, biaya macam-macam, itu coba teman-teman masukkan juga ke dalam total DP yang harus dibayar tadi, kan Oke. harus disiapin DP-nya gitu. Karena kadang kita cuma berpatokan, oh DP-nya 30% dari harga, tapi kita nggak masukin biaya administrasi macam-macam. Nah itu padahal lumayan ya di situ. Oke. Nah, dari sepengalaman merencanakan keuangan dan sebagainya, apa saja sih yang jadi problem ketika orang-orang ini milih invest di properti, atau dia terlalu memaksakan untuk punya rumah duluan atau kayak gimana, Mbak? Oke, nah sebenarnya kalau untuk rumah awal ya, rumah pribadi, itu saya justru sangat menyarankan misalnya misalnya pertama kali invest enaknya apa? Kalau belum punya rumah, memang saran saya justru beli rumah. Karena satu, ya memang kita untuk tempat tinggal. Kedua, nilainya pasti terus-menerus naik. Dan memang kita hidup di negara yang nggak enak juga ya Mas kalau ngontrak dan pindah-pindah. Nah, Yes. kalau untuk yang pertama memang saya sarankan kalau teman-teman misalnya ya milenial atau pasangan muda, kalau bisa punya rumah dulu. Enak kalau udah punya rumah. Nah, di Termasuk situ ketika dulu. saya sudah punya pendapatan nih, sementara belum menikah, boleh nggak sih invest properti duluan gitu? Bisa asal gini. Jadi sebenarnya gini nih, kalau belum menikah itu nanti tantangannya adalah kalau misalnya perempuan, jangan-jangan nanti dapat suami di
kota lain dan dia harus ngikut. Nah, ketika dia ngikut sama si suami, rumah yang di sini kan KPR-nya tetap harus dibayar, listrik, air dan macam-macam. Bisa sih dikontrakin, tapi kan tidak selalu laku. Nah, padahal ketika tidak laku tadi tetap ada biaya yang harus kita bayar. Betul. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman tetap ingin punya rumah ketika masih single, ya nggak apa-apa kalau siap dengan konsekuensi tadi. Oke. Gitu. Siap dengan harus bayar cicilan tiap bulan, siap harus oke. Karena sering aku denger gitu Mas ya, kisah udah terlanjur komitmen beli rumah, cicilan 15 tahun, dapat suami ternyata jauh, LDM nggak enak gitu, ngikut suami. Nah, rumah yang di sini kan harus dibayar terus cicilannya. Oke. Dan dan kadang nggak laku dikontrakan. Ya kadang laku, kalau laku sih nggak masalah gitu ya. Begitu. Oke. Berarti itu juga masuk buat teman-teman yang startup, teman-teman yang apa namanya sekarang kan banyak nih bisnis anak muda yang let's say mereka cuannya juga oke nih gitu. Nah, daripada buat gaya hidup mending buat invest. Bener, apalagi kalau Beli cashnya mobil dulu banyak. atau beli rumah dulu? Rumah dulu lah ya. Gini, mobil itu aset pakai yang nilainya terus terdepresiasi. Oke. Kalau rumah aset pakai tapi nilainya terapresiasi. Jadi kalau pilihannya rumah dulu atau mobil dulu, aku sarankan mending rumah dulu gitu. Toh sebenarnya moda transportasi itu kan sudah banyak, bisa macam-macam. Tapi kalau kita punya rumah nilainya terus naik, kita punya mobil nilainya terus turun gitu. Oke. Nah, ambil contoh ketika misalnya si pekerja ini sudah jalan angsurannya, kemudian KPR-nya mau nutup di tahun depan, boleh nggak sih invest di properti kedua gitu, beli rumah kedua gitu? Oke, nah kalau kita bicara tentang beli rumah kedua ya Mas ya, beli rumah kedua itu kan berarti tujuannya untuk investasi. Namanya investasi mau cuan kan ya pasti. Nah, biasanya begini, dalam ekonomi itu untuk mengambil sebuah keputusan ya teman-teman, ini ekonomi sederhana. Mengambil sebuah keputusan kita bandingkan antara marginal benefit dengan marginal cost. Aduh, bahasa apa sih ini? Disederhanakan. Disederhanakan. Jadi begini, tambahan keuntungan versus tambahan biaya. Oke. Misalnya nih, saya pengen beli second property tadi adalah untuk investasi, tapi ternyata kalau cash saya nggak ada, saya maunya KPR. Nah berarti kan kita harus bandingkan biaya yang kita keluarkan untuk KPR setiap bulan dengan kemungkinan pendapatan. Misalnya dikontrakan kan dapat pendapatan, sama juga ketika tidak laku dan yang lain-lain ada biaya perawatan kan yang harus kita bayar. Itu kita hitung dan kita komparasi. Selama hasilnya positif, artinya lebih banyak keuntungannya, ambillah itu. Nah, tapi kalau misalnya, waduh ternyata kok negatif, misalnya karena lokasinya jauh, susah dikontrakin macam-macam, mungkin tahan dulu sampai punya cash untuk untuk beli rumah tadi. Atau bisa juga dibandingkan gini, Mas Didi ya, bisa dibandingkan dengan saya sama-sama punya uang segini. Per bulan saya bisa store segini. Kalau saya taruh di aset keuangan, dapatnya berapa? Kalau saya untuk beli rumah tadi, dapatnya berapa? Dibandingkan mana yang lebih cuan gitu. Jadi prinsip investasi itu ketika kita pilih, ya mana yang akan bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak buat kita. Dan itu memang nggak boleh asal seruduk gitu ya, harus benar-benar dihitung ya, makanya ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya supaya bisa membuat keputusan-keputusan dengan baik. Gitu. Keren loh ini materinya aja. Baik, jadi pengen punya rumah, pengen punya investasi properti, pas banget. Jawa Pesawat Malang didukung penuh oleh Bank BRI dan disupport Indana Pin sedang mengadakan pamer-pamer.com. Pamer-pamer.com ini kalian bisa akses, masukin aja nomor handphone kalian, masukin kode OTP, kalian sudah bisa host tour ke pengembang-pengembang keren di Malang Raya. Ada Araya, ada Permata Jingga dan sebagainya. Gak lupa pula, berapa sih angsuran saya? Tenang, di pamer-pamer.com ada kalkulator dari KPR Bank BRI. Jadi misal, saya mau ngambil rumah sekian ratus juta dengan bunga sekian persen, jangka waktu sekian tahun. Klik aja, isi aja datanya, langsung ada kalkulator simulasi KPR-nya Bank BRI. Bunganya lagi murah banget, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan juga yang pastinya pengembang-pengembang yang ada di pamer-pamer.com ini kredibilitasnya oke semua. Baik, jadi terakhir Mbak, pesan buat para milenial ataupun mereka yang mau
investasi di properti apa aja nih? Oke, nah jadi teman-teman millennials, bahkan di zaman sekarang pun punya properti itu sesuatu yang sangat menyenangkan gitu ya. Tapi sebelum punya properti pastikan dulu tadi ya teman-teman, cash flow-nya sudah baik, dana darurat sudah ada, lalu proteksi diri sudah ada, dan sudah siap berkomitmen untuk bayar cicilan kalau memang ambil KPR. Jangan sampai hidup jadi berat, jadi kita memang benar-benar merencanakan keuangan dengan tepat. Begitu Mas Didi. Baik, Mbak Wulan, terima kasih banget waktunya sudah sharing-sharing ke kita. Misalnya ada yang mau konsultasi, boleh langsung ke Instagramnya Mbak Wulan disebutin, boleh? Boleh, boleh ke Instagram saya, DM aja Wulandari 50181. Jadi di situ juga ada banyak tips keuangan ya buat teman-teman terutama millennials. Jadi gimana sih ngatur keuangan itu? Oke. Thank you banget Mbak Wulan, terima kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih membahagiakan dan edukasi yang lebih keren lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima